家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana Xiaoyan telah diambang batas kekuatan di tengah pertempurannya yang terdahsyat. Meski begitu, Xiaoyan ternyata masih memiliki satu kartu trup yang akan segera dikeluarkan untuk mengakhiri pertempuran ini. Pupil mata Cu Jiangye tiba-tiba menyipit saat pandangannya tertumbuk pada kerangka besar yang berdiri megah di hadapannya. Rasa krisis menyelinap cepat ke dalam pikirannya, mencengkram kesadarannya seperti cakar dingin yang tak terlihat. 9 bintang merah menyala terang di antara alis kerangka tersebut, sinarnya menyilaukan hingga menusuk batin siapapun yang menatapnya. Sesuatu yang jauh dari nalar kini berdiri nyata di hadapan mata Cu Jiangye. Sementara itu Xiaoyan tidak lagi memiliki waktu untuk ragu atau berpikir panjang. Kekuatan besar yang baru saja ia bangkitkan tidak akan bertahan lama. Namun pada titik ini kepedulian dan keraguan telah lenyap dari pikiran Xiaoyan. Ia telah melampaui batasnya, terjun sepenuhnya ke dalam kegilaan dan tekad. Dengan seluruh kekuatan yang berhasil ia kumpulkan, ia mengerahkan serangannya dengan seluruh energi yang terpusat pada satu jari. Sebuah gemak rendah dan mengerikan terdengar di kehampaan, menembus batas suara dan mengguncang batin siapapun yang mendengar. Kekuatan yang terpancar dari serangan itu begitu intens hingga jiwa-jiwa yang menyaksikan dari kejauhan termasuk Yao Nantian dan yang lainnya bergetar. Mereka bisa merasakan dahsyatnya energi yang tak kasat mata ini yang memecah batas kenyataan. Ye Beijing menyilangkan tangan di dada, sorot matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ia menyaksikan langsung bagaimana pertempuran ini berubah menjadi sesuatu yang jauh di luar perkiraannya. Di sisi lain, Wang Ye berdiri dengan penuh kesiapan. Ada tugas penting yang dipercayakan kepadanya oleh sang ratu. Apapun yang terjadi, Xiaoyan tidak boleh mokat di tempat ini. Jika nyawa Xiaoyan terancam, maka Wang Ye harus siap mempertaruhkan segalanya termasuk dengan dirinya sendiri. Sementara kekuatan membuncah dari Xiaoyan, Cu Jiangye tersentak dalam kegilaan yang tak terkendali. Kekuatan yang disaksikannya benar-benar begitu mengejutkan. Ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk ceroboh. Di tangan Cu Jiangye, pena kelahiran kembali bergerak cepat menggambar lonceng besar berwarna tinta yang membentuk lapisan pelindung di sekelilingnya. Bagi Cu Jiangye, ini adalah pertarungan keberlangsungan hidup. Ia paham bahwa selama ia mampu bertahan dari satu serangan itu, maka kesempatan untuk membalikan keadaan akan datang. Ia tidak boleh mokat dan sebaliknya, jika ia bertahan maka Xiaoyanlah yang akan hancur. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Cu Jiangye mencurahkan energinya ke dalam pena kelahiran kembali. Ia percaya bahwa meskipun Xiaoyan memiliki tubuh yang mendekati keabadian, ia belum memahami sepenuhnya dasar kekuatan dari jantung kaisar tingkat kelima. Ia juga yakin bahwa kartu trup Xiaoyan tidak akan mampu menembus pertahanan miliknya. Pena itu pada akhirnya mulai berputar dengan cepat. Cu Jiangye mengangkat tangannya melesat bagaikan tombak yang mengancam. Ratusan karakter misterius berputar mengelilinginya, terkondensasi di ujung pena, memancarkan kekuatan aturan yang menggetarkan. Tabrakan itu pun tak terelakkan. Bunyi ledakan menggema keras saat jari tulang besar dari Xiaoyan bertemu dengan pena kelahiran kembali. Energi yang terpancar dari ratusan karakter itu menahan serangan dahsyat Xiaoyan. Hal ini menciptakan benturan gila yang membelah kehampaan berkali-kali. Namun wilayah ini sangat istimewa. Ruang kosong yang rusak segera pulih mencegah badai kehampaan mengamuk.
Bahkan begitu pun tempat ini nyaris tak sanggup menahan intensitas kehancuran yang berlangsung. Kedua kekuatan bertabrakan dalam perang yang sudah melampaui batas manusiawi. Tapi Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak mundur. Dalam 3 tarikan nafas, satu persatu karakter di pena kelahiran kembali mulai meledak. Selanjutnya terdengar suara retakan yang begitu mengerikan. Zhu Jiangye mulai menyadari bahwa kekuatan lawannya tidak lebih lemah dari dirinya. Bahkan jika dipikir-pikir hingga ke titik ini mungkin Xiaoyan lebih unggul. Xiaoyan berdiri tegak, tubuhnya masih memancarkan kekuatan yang menolak padam. Di benaknya tidak ada lagi keinginan untuk dilindungi. Kini Xiaoyanlah yang berdiri di medan tempur menghadapi takdirnya sendiri. Xiaoyan memiliki tekad yang semakin membara dan Xiaoyan tidak hanya ingin bertahan tetapi juga menang. Apapun harganya, Xiaoyan pada saat ini harus menang. 9 simbol bintang berwarna darah di antara alis Xiaoyan mulai runtuh satu demi satu, tetapi dari kehancuran itu lahir kekuatan yang terus bertambah. Jari tulangnya menjadi lebih kuat menembus setiap lapisan pertahanan pena kelahiran kembali. Karakter pelindung itu hancur total dan pena tersebut terpental jauh dari genggaman Zhu Jiangye. Selanjutnya suara yang paling menyakitkan terdengar dan ini merupakan suara retakan terakhir. Mata Zhu Jiangye memerah saat menyadari kenyataan pahit yang menimpanya. Pena kelahiran kembali miliknya yang merupakan senjata pamungkasnya telah dihancurkan. Dalam ledakan emosi yang membuncah, ia menjerit penuh dengan kemarahan dan kehancuran. Zhu Jiangye meraung dalam derita, menggenggam lengan kirinya dengan tangan kanan lalu merobeknya sendiri dengan kekuatan brutal. Cipratan darah pun seketika membanjiri udara di sekitarnya. Dalam tindakannya yang ekstrim, lengan yang tercabik itu tampak seolah berubah menjadi alat ritual yang menakutkan. Lengannya berubah menjadi pena kelahiran kembali. Wajah Zhu Jiangye memucat seiring darah mengalir deras, tetapi hal tersebut belum selesai. Dengan keteguhan yang mengerikan, ia menggunakan darahnya sendiri untuk menulis karakter kematian berwarna merah tua di udara satu demi satu. Tanpa ragu lagi, ia menyerbu ke arah serangan mematikan yang diluncurkan oleh Xiaoyan. Karakter-karakter berdarah yang dilemparkan oleh Zhu Jiangye menghantam jari berturut-turut. Suara ledakan menggema ketika setiap karakter meledak dan hancur saat bersentuhan dengannya. Semua upaya itu tampak sia-sia. Di hadapan kekuatan Xiaoyan, semua trik dan siasat yang dimiliki oleh Zhu Jiangye runtuh seketika, tak mampu menahan tekanan luar binasa tersebut. Meskipun telah menggunakan metode yang ekstrim, Zhu Jiangye tidak berhasil menghentikan kekuatan jari emas yang bersinar menyilaukan. Serangan itu terus melaju tanpa ampun dan Zhu Jiangye pada saat ini menggertakkan gigi. Ia menggigit lidahnya sendiri dan memuntahkan darah untuk menulis karakter kematian yang lebih besar dengan putus asa. Ledakan baru menyusul diarahkan untuk menahan jari tulang yang masih melesat dari Xiaoyan. Tapi usaha itu datang dengan harga yang sangat mahal. Tubuh Zhu Jiangye melemah meskipun keyakinannya masih tetap bertahan. Ia masih percaya bahwa jika ia bisa menahan serangan ini, maka kemenangan pasti akan berada di tangannya. Di tengah-tengah bentrokan ini, di dalam benaknya ia juga merasa bahwa waktu hampir habis. Ia berharap bantuan akan datang dari Yao Nantian dan 2 sekutunya. Namun begitu ia mencari keberadaan mereka, hanya kehampaan yang pada saat ini berada di sekitar. Mereka telah menghilang dan bersembunyi tanpa jejak. Zhu Jiangye tidak menyangka bahwa setelah pertempuran sengit sebelumnya, Xiaoyan masih mampu melepaskan kekuatan yang begitu luar binasa. Sementara itu di sisi lain, Yao Nantian dan yang lainnya menyembunyikan diri dalam kehampaan, memanfaatkan harta langka untuk menutupi aura mereka. Di dalam diam, mereka mengamati pertempuran. Niat mereka juga pada saat ini sudah bulat, yakni membiarkan Zhu Jiangye binasa sebelum akhirnya menghabisi siapapun yang tersisa. Mereka menganggap kekuatan reinkarnasi yang mulia sebagai ancaman yang sangat besar.
Jika dibiarkan berkembang, tidak satupun di antara mereka akan bisa mampu melawannya. Meskipun hal ini tidak diucapkan, tetapi tatapan Bing Leidong dan Tian Luolan menegaskan bahwa mereka setuju dengan niat Yao Nantian. Terlebih lagi, Chu Jiangye juga selama ini begitu sombong dan dipenuhi dengan keangkuhan. Mereka menatap ke arah Chu Jiangye yang wajahnya pucat menandingi jari emas yang melayang turun dengan kekuatan dahsyat. Tenaga di dalam tubuhnya nyaris lumpuh. Ia berusaha mengangkat kelapanya, tetapi kekuatan itu terlalu hebat menekannya hingga hampir tidak mampu bergerak. Dalam benaknya ia menyadari bahwa dirinya pada saat ini telah dikhianati oleh 3 sekutunya. Chu Jiangye pun menggertakkan giginya dan kembali mengangkat tangannya sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Pena kelahiran kembali yang telah retak kini dikorbankan sepenuhnya, memancarkan cahaya terakhir dari kekuatan yang pernah ia banggakan. Di tengah teriakan batinnya, benda itu meledak membawa serta harapan terakhir dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Ekspresi di wajah Chu Jiangye menunjukkan tekanan yang luar binasa. Dalam kondisi terdesak seperti itu, tidak ada pilihan lain selain maju untuk menghentikan serangan Xiaoyan. Ledakan keras menggema begitu pena kelahiran kembali bergetar hebat. Kekuatan reinkarnasi yang luar biasa melonjak keluar dari dalamnya dan berbenturan langsung dengan kekuatan absolut milik Xiaoyan. Namun pada akhirnya kenyataan tidak sepenuhnya berpihak pada apa yang dibayangkan oleh Chu Jiangye. Tulang-tulang jari Xiaoyan bergetar hebat akibat benturan energi yang sangat kuat. Retakan pun mulai tampak di bagian sendi-sendinya dan pemandangan itu memicu secercah harapan di mata Chu Jiangye. Ia yakin bila ia bisa bertahan sedikit lebih lama, kehancuran Xiaoyan akan menjadi kenyataan. Namun di tengah kekacauan itu, kekuatan luar biasa kembali memancar dari tulang jari Xiaoyan. Kekuatan reinkarnasi dari pena kelahiran kembali lenyap seketika. Chu Jiangye terpental berubah menjadi garis darah yang melesat ke belakang. Darah menyembur dari mulutnya dan sorot matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tidak mengerti dari manakah Xiaoyan mendapatkan kekuatan yang sebesar itu. Tubuhnya pada akhirnya menghantam sesuatu yang keras di belakang. Begitu ia menstabilkan tubuh dan mengangkat kelapa, ia mendapati dirinya berada dalam cengkeraman tangan tulang raksasa milik Xiaoyan. Kelima jari putih pucat itu menjebaknya seperti sangkar, menghantam dari segala arah. Teknik terakhir Xiaoyan, yakni genggaman matahari dan bulan, dilancarkan dengan kekuatan penuh. Sebuah ledakan besar pun kembali terjadi. Api menyatu dengan kekuatan tangan tulang menghasilkan energi penghancur yang belum pernah terlihat sebelumnya. Xiaoyan bahkan rela menghancurkan tubuhnya sendiri demi menghabisi sosok Chu Jiangye. Kerangka besarnya runtuh dalam dentuman dahsyat, menyebarkan kekuatan mematikan ke segala penjuru. Di tengah kehancuran itu, sosok Xiaoyan juga pada saat ini seketika terbentar keluar. Wajahnya tampak pucat seakan seluruh darah dan energinya telah habis terkuras. Namun tepat ketika ia melayang di udara, kekuatan misterius pada saat ini menyelimuti tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap, tubuh itu membeku dalam kristal es yang dingin dan sangat tajam. Yao Nantian dan 2 sosok lainnya muncul hampir bersamaan dan tanpa ragu. Mereka melancarkan serangan mereka langsung ke arah Xiaoyan yang terperangkap dalam es. Bersamaan dengan hal tersebut, kesadaran Xiaoyan juga pada saat ini terguncang. Rasa krisis yang menusuk datang menyergap dan untuk pertama kalinya Xiaoyan merasa benar-benar tak berdaya. Sementara itu, Wang Ye yang tidak jauh dari sana segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera bersiap untuk menyelamatkan Xiaoyan. Namun sebelum sempat bergerak, sebuah sosok wanita muncul tiba-tiba di hadapannya. Telapak tangannya yang dingin menekan bahu Wang Ye membuat tubuh lelaki itu diliputi dengan keringat dingin. Wanita ini adalah Ye Beijing. Ia menghentikan langkah Wang Ye dan menatap ke depan dengan mata tajam. Wang Ye hanya bisa mengangguk dalam kebingungan, tetapi ia tahu suatu hal.
Ia menyadari bahwa wanita yang menghentikannya ini bukanlah makhluk biasa. Tekanan yang ia pancarkan dari tubuhnya tidak sebanding dengan siapapun yang berada di tempat ini. Jika ia menginginkannya, ia sesungguhnya mampu menghabisi semua orang hanya seorang diri. Wang Ye pada akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan yang telah berada di ambang keputusasaan. Tidak ada lagi yang bisa ia pertimbangkan. Ia menyadari bahwa semua variabel yang dimiliki oleh Xiaoyan pada saat ini telah habis. Segala kekuatan yang dimiliki Xiaoyan telah terkuras dan situasinya kini benar-benar tanpa ada harapan. Kematian tampak seperti satu-satunya kemungkinan yang tersisa. Sebagai seorang yang dipercaya oleh sang ratu untuk melindungi Xiaoyan, Wang Ye sesungguhnya pada saat ini merasa terjebak. Kehadiran Ye Beijing yang tiba-tiba dan keputusannya untuk menghentikan langkah Wang Ye menciptakan kebingungan dalam hatinya. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, di tengah dinginnya es yang membekukan tubuh, Xiaoyan memandangi tiga sosok yang melayang di angkasa. Xiaoyan merasa bahwa waktu pada saat ini seakan melambat. Segala hal bergerak lamban dan di wajah Xiaoyan terukir senyuman pahit. Di dalam diam, pikiran Xiaoyan pada saat ini terus-menerus berkecamuk. Xiaoyan juga pada saat ini menolak untuk percaya bahwa ini adalah akhir hidup Xiaoyan. Meskipun mata dewa Xiaoyan tidak mampu melihat jalan keluar, Xiaoyan yakin bahwa kekuatan dan keyakinan dirinya sendiri masih bisa membuka secercah harapan. Pertempuran ini benar-benar telah menguras segalanya. Xiaoyan belum pernah sebelumnya terlibat dalam pertarungan yang begitu brutal seperti ini. Xiaoyan sampai kehabisan darah dan energi, sampai luka-luka yang parah membawa tubuhnya ke ambang kehancuran. Dalam benaknya muncul pertanyaan yang mengusik, yakni mengapa mereka ingin menghabisi Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan sebagai reinkarnasi yang mulia bisa mokat begitu saja di tempat ini? Api kemarahan yang tadinya padam perlahan menyala kembali di kedalaman mata Xiaoyan. Xiaoyan menolak menerima akhir yang seperti ini karena Xiaoyan sadar bahwa orang-orang ini pasti terhubung dengan Tuan Su dari Taixu. Mereka rela mengorbankan apapun untuk mengambil nyawa Xiaoyan. Xiaoyan sebagai pewaris kekuatan besar tidak bisa menyerah begitu saja. Namun meskipun begitu, tak lama kemudian ketika sosok musuhnya melesat mendekat dalam sekejap mata, mereka telah menetapkan niat masing-masing melancarkan serangan mematikan untuk mengakhiri hidup Xiaoyan. Dentuman hebat pun seketika terdengar menggema. Kristal es yang membungkus tubuh Xiaoyan tiba-tiba pecah dan bersamaan dengannya tubuh Xiaoyan ikut hancur. Daging dan tulangnya tercerai-berai meledak menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Namun mereka tidak segera merayakan kemenangan. Mereka merasa ada aura kuat lainnya dan mereka segera menoleh ke arah satu titik. Mereka menatap ke arah sosok Chu Jiangye yang muncul dan tubuhnya seketika berubah dengan cara yang aneh. Kewaspadaan segera melingkupi ketiganya dan mereka mulai menyisir area pertempuran mencari sesuatu yang penting. Mereka pada saat ini berniat untuk mencari cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Namun pencarian itu tidak membuahkan hasil. Cincin yang mereka cari tidak ditemukan dan kecurigaan pada saat ini meliputi mereka. Tuduhan pada saat ini dilayangkan kepada Bing Leidong yang dituding menyembunyikan cincin untuk dirinya sendiri. Ketidakpercayaan menguat dan nada permusuhan mulai memanas di antara ketiganya. Bagi mereka, cincin penyimpanan Xiaoyan bukan hanya sekedar barang, melainkan kunci menuju kekuatan dan rahasia yang lebih besar. Hal ini juga termasuk dengan kemungkinan adanya boneka dewa yang luar biasa kuat di dalamnya. Pertengkaran di antara mereka pun segera terjadi dan memicu pertempuran baru. Akhirnya Tian Luolan turun tangan setelah menyadari bahwa situasinya tidak bisa lagi dibiarkan. Ia juga memutuskan untuk menyegel daging dan darah Xiaoyan dengan kekuatan segel. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya sesuatu yang bangkit dari daging dan darah Xiaoyan.
Namun baru saja Tian Luolan hendak bergerak, di antara puing dan serpihan daging sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak dalam diam. Mereka pada saat ini kembali terdistrak oleh aura kuat yang terpancar dari sosok Chu Jiangye. Tian Luolan pada akhirnya menunjukkan mata tajam dan penuh niat membunuh ketika menatap ke arah Chu Jiangye. Aura lembut yang biasa menyelimutinya kini digantikan oleh hawa membara yang menyeratkan tekad untuk menghabisi Chu Jiangye. Dua orang lainnya juga pada saat ini tampaknya memiliki tujuan yang sama dengan Tian Luolan. Mereka menatap ke arah energi sisa badai ledakan yang sebelumnya diciptakan oleh Xiaoyan terhadap Chu Jiangye. Tian Luolan bisa merasakan jejak aura yang tersisa. Semakin lama auranya semakin lemah, hampir padam, namun masih tetap bisa bertahan. Sebuah peluang pun terbuka, dan bagi mereka yang memiliki keberanian dan kegigihan, inilah saat yang tepat untuk menyelesaikan segalanya. Yao Nantian dan Bing Leidong yang menyadari kemungkinan ini saling bertukar pandang dalam diam. Tanpa banyak bicara, keduanya menggertakkan gigi dan berubah menjadi kilatan pelangi panjang yang melesat menembus badai. Di belakang mereka, Tian Luolan menatap tajam, matanya berkedip menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ia mengangkat tangannya dalam sekejap, dan dari gerakan ringan itu muncul tangan besar menyerupai cabang pohon mati yang meraih ruang hampa. Beberapa bola cahaya perlahan muncul di tengah telapak tangan besar tersebut. Bola-bola cahaya ini adalah kekuatan jantung atau kekuatan inti dari kekuatan asal mula penciptaan dunia. Sebuah panen kekuatan yang begitu berharga membuat Tian Luolan merasa gembira. Setelah ia sedikit terbuai oleh hasil buruannya, ia pada akhirnya memutuskan untuk beranjak. Namun baru saja ia hendak menyimpan barang buruannya, tiba-tiba dua sosok melesat dari kejauhan. Sosok ini adalah Bing Leidong dan Yao Nantian. Rupanya mereka tidak melesat menyerang ke arah Chu Jiangye, tetapi mengamati pergerakan Tian Luolan. Perebutan pun kembali terjadi di antara mereka, dan melihat hal tersebut, Tian Luolan pada akhirnya bersiap untuk berhadapan dengan mereka. Kericuhan pun terjadi, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Mereka pada saat ini kembali teralih dengan kebangkitan Chu Jiangye yang benar-benar mengguncang. Aura Chu Jiangye pada saat ini tampak telah mulai kembali melonjak. Mereka menatap ke arah Chu Jiangye di kejauhan. Chu Jiangye yang sebelumnya tidak bergerak pada akhirnya segera mengangkat telapak tangan ke udara dan menekannya ke kehampaan. Kekuatan reinkarnasi memancar dari tubuhnya dan jari-jarinya membentuk segel demi segel. Ia menahan efek dari serangan yang sebelumnya dilesatkan oleh Xiaoyan. Luka parah tidak menghalanginya dan tekadnya melebihi rasa sakit yang ia derita. Kebangkitan Chu Jiangye ini pada akhirnya membuat ketiga orang lainnya tidak ingin banyak lagi membuang waktu. Mereka seketika bersiap untuk menyerang Chu Jiangye dan belati muncul di tangan Yao Nantian. Udara di sekitar Bing Leidong membeku dalam lapisan es biru, dan kekuatan jiwa Tian Luolan mulai menyelimuti area itu seperti badai tak kasat mata. Tanpa perlu kesepakatan, mereka menyerang bersama-sama ke arah Chu Jiangye. Tidak ada dendam dan tidak ada keraguan di hati masing-masing. Mereka pada saat ini tahu bahwa jika Chu Jiangye tidak dihancurkan saat ini juga, maka seluruh kekuatan yang mereka kejar mungkin akan lenyap dalam sekejap. Luka dari Chu Jiangye merupakan sebuah peluang, tetapi juga merupakan bahaya paling mematikan. Tubuh Chu Jiangye di kejauhan pada saat ini tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap pupil matanya menyusut tajam seolah menyadari bahaya yang telah mendekat sejak lama namun diabaikannya. Dari belakang, belat yang dipegang oleh Yao Nantian melesat menembus jantungnya dengan presisi mematikan. Tanpa diberi kesempatan untuk bereaksi lebih jauh, Bing Leidong pada saat ini telah mengangkat trisula esnya dan menghantamkan senjata dingin itu dengan kekuatan penuh menebas kelapa Chu Jiangye tanpa ampun.
Separuh kelapa Cu Jiangye lenyap dalam sekejap, namun tubuhnya tetap berdiri. Ia tidak mokat. Darah pekat menyembur dari leher yang terpental, bukan merah seperti manusia biasa, melainkan hitam legam. Semburan darah itu begitu deras, mengalir seperti gelombang pasang yang tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya. Darah ini menyelimuti dirinya sendiri dalam lautan cairan yang tampak begitu gelap. Yao Nantian dan dua orang lainnya terdiam dalam keterkejutan ketika menatap hal ini. Mereka hanya bisa menyaksikan darah hitam itu menggumpal berputar-putar dalam pusaran kelam sebelum akhirnya membentuk menjadi sosok yang mengerikan. Sosok itu perlahan bangkit membentuk wujud monster dengan tubuh raksasa dan rupa yang tidak lagi menyerupai manusia. Kulitnya perpaduan hijau tua dan merah pekat seolah terlahir dari racun dan api. Rambutnya menjuntai liar terbakar seperti nyala api abadi, sementara wajahnya begitu mengerikan. Matanya membelalak lebar tanpa kelopak, menampilkan sepasang bola mata tembaga besar seperti lonceng. Dari mulutnya mencuat dua taring raksasa mencerminkan sifat buas yang tidak lagi bisa dikendalikan. Makhluk itu berdiri menjulang. Tubuhnya besar dan kokoh meskipun tidak sebesar dewa purba seperti Xiaoyan sebelumnya. Tetapi ukuran ini jauh melampaui ukuran manusia biasa dan setiap inci ototnya terjalin padat. Dalam waktu bersamaan, sosok itu membuka mulut lebarnya dan mengeluarkan raungan yang melengking tajam, menggema bagaikan gelombang suara pemecah kesadaran. Tubuh ketiga orang itu seketika membeku, kehilangan keseimbangan dan kendali atas refleks mereka. Sementara itu di kejauhan, Wang Ye menyaksikan semuanya dengan ekspresi kebingungan. Apa yang awalnya tampak seperti kerjasama, kini berubah menjadi pertarungan berdarah. Sementara itu, Ye Beijing berdiri tenang dengan tangan menyilang di dadanya. Matanya pada saat ini tidak tertuju pada medan pertempuran, melainkan melihat ke arah lain. Ia menatap ke arah pusat tempat cahaya yang berkumpul, yang kini telah berubah menjadi kabut darah keemasan. Kabut ini adalah tempat Xiaoyan hancur, dan di tengah kabut tersebut Xiaoyan yang menurut banyak orang telah mokat, tetapi kenyataannya Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak kehilangan kesadarannya. Xiaoyan terlempar ke dalam ruang yang tak terdefinisi, luas dan tanpa batas. Di hadapannya ada 4 bayangan hitam berdiri. Mereka tampak seperti pilar kegelapan yang menjulang tinggi, dan dibandingkan dengan mereka, Xiaoyan seperti setetes air dalam samudra. Salah satu bayangan itu berbicara dengan suara yang berat dan penuh gema, seolah berasal dari kedalaman waktu. Sosok itu keluar dari bayangan, menunjukkan wujud yang tidak sepenuhnya manusiawi. Ia adalah dewa kuno, entitas kuno yang kerangkanya tampak jelas seperti sisa-sisa dari era yang telah punah. Xiaoyan merasakan tubuhnya membeku, menyadari bahwa dirinya telah membangkitkan sesuatu yang tidak sepantasnya Xiaoyan panggil. Xiaoyan juga menyadari bahwa sosok-sosok ini sepertinya adalah jiwa-jiwa leluhur yang kembali muncul. Mereka adalah jiwa-jiwa dari leluhur dewa asli, dan mungkinkah pada saat ini para dewa asli akan kembali bangkit?